Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa UNU Giri TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah mentakdirkan kita berada di bulan suci Ramadan, bulan maghfirah, penuh dengan ampunan Allah, bulan barakah, bulan penuh limpahan berkah dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam terhaturkan kepada beliau, junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa konsisten, istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan besok di hari akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa UNU Giri TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan kali ini mungkin akan berbeda dibandingkan dengan Ramadan sebelumnya yang masih dalam suasana pandemi. Namun demikian, sesungguhnya ketika orang menyebut pasca pandemi atau sesudah pandemi, dengan dibolehkannya masjid-masjid dibuka, musola-musola kemudian diperkenankan untuk dipenuhi oleh jamaah, maka itu sesungguhnya nikmat Allah yang luar biasa. Tapi antara pandemi dengan pasca pandemi itu dua hal yang hakikatnya sama. Jadi ketika pandemi, gerak memang terbatas, tapi musibah itu juga sesungguhnya adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Karena musibah yang kita alami itu lebih mudah diidentifikasikan, sehingga kita mampu untuk mengambil sebuah sikap. Dan dalam nas Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi sesungguhnya ujian itu bagian yang tidak bisa terlepas dari kehidupan kita. Allah memberikan ujian kepada kita di dunia ini sesuai dengan kapasitas dan kadarnya. Kalau dalam Al-Quran menggunakan kata bisyai'in, dengan sesuatu yang sedikit saja. Nah, dan yang mudah kita identifikasikan, ujian itu adalah dalam bentuk kesempitan. Maka ketika Ramadan pasca pandemi itu dengan kemudahan-kemudahan, ini boleh jadi yang tidak menyadarinya itu lupa untuk mensyukurinya. Oleh karena itu, yang perlu kemudian disiapkan adalah wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Jadi betul-betul cepat. Cepat itu kalau diibaratkan saya berangkat dari Bojonegoro ke Surabaya, biasanya ditempuh dengan 3 jam, lalu kemudian 2 jam saya tempuh perjalanan itu, maka itu disebut cepat. Jadi bersegera, cepat menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, maka yang perlu kemudian kita persiapkan di Ramadan pasca pandemi ini dengan dibuka seluas-luasnya aktivitas ibadah di rumah-rumah Allah adalah bersegera menuju ampunan Allah. Dan jangan lupa di dalam ayat Al-Quran ini kemudian dilanjutkan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, berinfak baik di kondisi senang maupun susah, lapang maupun sempit. Kemudian wal kadhiminal ghaid, menahan amarah, wal afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah, tujuan goal target yang terakhir itu adalah
la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Sehingga sinkron antara tujuan berpuasa dengan ayat Al-Quran dalam surat Ali Imran ini. Oleh karena itu, sekali lagi, bahwa pandemi atau bukan pandemi itu sesungguhnya aktivitas ibadah kita, kualitas ibadah kita tidak boleh berkurang. Justru ketika pandemi mudah teridentifikasi karena musibah bagian dari ujian, bahkan nikmat Allah. Kata Syekh Abu Thalib Al-Makki dalam kitabnya Qutil Qulub fi Muamalatil Mahbub, kalau kita kemarin pandemi sedemikian rupa itu, jika diposisikan, kata Syekh Abu Thalib Al-Makki, kita ini kedudukannya hanya orang muslim biasa, terkena musibah itu, maka sesungguhnya adalah ta'jilul uqubah, yaitu mensegerakan hukuman di dunia. Dan ini jauh lebih baik, nikmat Allah, dibandingkan kelak besok di hari akhirat. Karena gambaran sederhananya disampaikan dalam Al-Quran, mikdarnya, kadarnya itu khamsina alfusana, 50.000 tahun dalam satu hari. Padahal dalam sebuah hadis, kita ini berdiri menunggu keputusan Allah itu 40 tahun. Jika satu hari itu adalah 50.000 tahun, kalikan dengan 40 tahun, sudah berapa juta tahun. Oleh karena itu, maka nikmat Allah kemarin pandemi, jika sekarang kemudian diangkat pandemi itu ataupun berkurang, maka ini juga nikmat Allah yang perlu disyukuri. Nah, caranya adalah bersegera menuju ampunan Allah dan surga Allah dengan berbagai aktivitas-aktivitas yang membuat kualitas iman dan takwa kita kepada Allah semakin meningkat. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya sendiri khususnya, dan juga pemirsa Unugri TV yang insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.